Oke, kita jalan-jalan sambil cari nasi Padang, guys. Keputusan Besar Kerajaan Elang Perang, Bab 2845 sampai Bab 2848. 10 hari ini juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Semua berkas cahaya itu menghilang. Langit kembali ke pola normalnya, yaitu langit biru dan awan putih. Namun lingkungannya ratusan kali lebih baik, semuanya tampak seperti sudah dicuci. Secara bertahap, semua fenomena abnormal tersebut menghilang dan medan magnet menjadi stabil. Secara khusus, kondisi alam telah hilang. Energi juga cenderung seimbang dan hadir di setiap sudut dunia, memelihara pertumbuhan segala sesuatu. Yang dulunya gurun kini menjadi oase, setelah 10 hari ini. Semakin padat dan luas, jumlah dan ukuran bunga, tanaman, dan pepohonan kembali meroket. Ditambah dengan energi spiritual yang tersisa, itu sangat halus. Ini benar-benar seperti negeri ajaib yang dibayangkan semua orang. Ini adalah dunia yang benar-benar baru, tidak ada yang tahu ini akan menjadi hasilnya. Hal ini tidak menghancurkan peradaban manusia, namun justru mengubahnya. Selama 10 hari ini, The Guardians of the Galaxy telah mengamati perubahan di luar. Apalagi yang dulu alatnya tidak berfungsi dan tidak teratur, hingga kini bisa dideteksi. Mereka telah memahami semua perubahan. Awalnya saya pikir di luar terlihat terlalu sepi dan berbahaya. 10 hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Namun negeri Elang Perang masih belum berani keluar. Lagi pula, kita masih belum tahu apa yang terjadi di luar. Dan begitu Anda keluar untuk menyelidikinya, perangkat yang mencakup seluruh kerajaan Elang Perang harus dimatikan. Mereka masih tidak berani, tapi setelah setengah hari, Smith, pemimpin permainan, dan Nelson, eksekutif senior, datang dengan tergesa-gesa. Keputusan diumumkan, instalasi dihentikan. Selain itu, Guardians of the Galaxy akan mengatur tim ekspedisi untuk keluar memeriksa situasi. Pasalnya, kelompok eksekutif senior ini baru berani melakukan tersebut setelah mendapat janji dari dalang di balik layar. Segera, tim ekspedisi terbentuk. Agen Black Hawk secara pribadi memimpin tim, dan bahkan otak dewa pun disertakan. Gemuruh, dengan kegelisahan semua orang dan gerakan yang mengguncang bumi, perangkat itu dimatikan. Perisai transparan yang menutupi kerajaan perang elang menghilang dalam sekejap. Boom! Saat ini, rasanya seperti hujan turun dari langit. Semua orang merasakan hujan lembab turun, membasahi tubuh dan pikiran mereka. Pada saat ini, semua orang merasakan pori-pori di seluruh tubuh membesar, kotoran keruh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh, dan hujan tak kasat mata membasuh tubuh. Arus hangat menyebar ke seluruh tubuh mulai dari anggota badan dan tulang, mengubah seluruh organ manusia, pembuluh darah dan tendon. Suara kacang pecah keluar dari tubuh, setiap orang merasa seperti terlahir kembali, dan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Baik orang biasa maupun pejuang dengan kekuatan super, tubuh mereka telah dimandikan dan ditingkatkan. Dan semuanya merupakan peningkatan besar, lebih mudah digunakan daripada bahan kimia laboratorium terbaik sebelumnya. Saat ini saja, setiap orang merasa bahwa segala penyakit yang tersembunyi dan penyakit utama telah tersapu bersih. Fisiknya telah mengalami perubahan luar biasa, semua orang kaget. Sangat buruk, lingkungan di dunia saat ini sungguh luar biasa. Bahkan hanya mengambil nafas seperti ini seperti meminum obat mujarab. Memiliki efek ajaib, belum lagi mencuci di lingkungan ini dalam waktu yang lama. Itu akan menghasilkan efek ajaib yang tak terbayangkan. Jika tidak ada yang lain, tidur saja di lingkungan ini. Menerima pembersihan energi spiritual dapat menciptakan generasi master. Bisa dibilang begitu, setelah sekian lama bertransformasi dalam lingkungan seperti ini, fisik dan pembuluh darah tubuh manusia dapat mencapai kondisi optimalnya. Banyak laboratorium mungkin menghabiskan banyak uang untuk meneliti dan menciptakan manusia super. Namun hal itu tidak seefektif sekadar dibaptis oleh lingkungan. Apakah ini lingkungan dunia saat ini? Bukankah ini hebat, sungguh mengejutkan. Ya Tuhan, aku merasa seperti akan terbang, aku memiliki kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhku.
Setelah itu semua orang terhanyut oleh lingkungan, semua orang melihat ke langit dan berteriak kegirangan. Melihat lingkungan sekitar juga mengalami kemajuan pesat. Meski tidak berlebihan karena gurun pasir di luar berubah menjadi oasis. Namun, setelah negeri kerajaan elang perang baru saja dibaptis, tumbuh-tumbuhan menjadi sangat subur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa benih langsung berkecambah dan menghasilkan hasil biokimia. Meski tidak bisa berubah dari luar, namun ini juga merupakan perubahan yang terlihat. Di mana Anda pernah melihat ini sebelumnya? Saya mengerti. Setelah energi pembuluh darah super spiritual dirangsang sepenuhnya, sekarang energi itu menyebar ke seluruh sudut dunia, memberi nutrisi ke seluruh dunia. Ini ribuan kali lebih baik daripada lingkungan sebelumnya. Menurut Timur berkata, itu hanya energi spiritual yang padat. Faktanya, apa yang kita hirup adalah energi spiritual yang sangat murni. Seteguk kecil saja sudah cukup untuk mengubah tubuh manusia, hilangkan semua penyakit, raih kondisi terbaik. Seseorang menjelaskan, bukankah itu berarti kita dapat memanfaatkan energi spiritual ini? Saat ini, energi spiritual ada di seluruh dunia, di mana saja kita dapat mengekstraknya sesuka hati. Inilah yang langsung terpikirkan oleh Smith, pemimpin biro tersebut. Tentu saja, sumber energi yang begitu kuat dapat diekstraksi dan digunakan sesuka hati. Senjata dapat digunakan di semua aspek. Ini jauh lebih kuat daripada energi yang terkandung dalam batu matahari. Menurut kata-kata kami, ini adalah energi super baru sumber. Setelah kita menggunakan energi spiritual, kita dapat membuang semua sumber energi kita sebelumnya. Ini benar-benar bernilai puluhan juta. Kami bahkan melewatkan puncak energi spiritual, kata Nelson. Tiba-tiba, Smith, pemimpin biro tersebut, menyadari sesuatu dan bertanya tanpa sadar, apakah maksud Anda ketika kegelapan berubah menjadi warna-warni dan seberkas cahaya turun? Terhebat, waktu pilar cahaya itu harusnya mengandung energi spiritual yang paling kaya. Nyatanya, bentuk sebenarnya dari pilar cahaya itu tidak seperti itu. Hanya apa yang kita lihat, padahal, semuanya adalah energi spiritual. Saya curiga cahaya ini pilar langsung memancar ke segala sesuatu, yang dipancarkan oleh pancaran cahaya seharusnya bermutasi. Jadi tim ekspedisi kita harus berhati-hati. Manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan di dunia luar mungkin telah bermutasi oleh radiasi pancaran cahaya. Semuanya mungkin bermutasi, dan mungkin ada serangan. War Eagle Nation masih sangat kuat. Analisis kasar terhadap semua masalah setelah bencana. Analisis energi dalam pembuluh darah super spiritual yang menyebar ke seluruh dunia bahkan lebih akurat. Mereka sekarang merasa bahwa negeri elang perang telah melewatkan peluang besar. Jika mereka menerima radiasi dari pilar cahaya tersebut, setiap orang mungkin telah berubah ratusan kali, atau bahkan lebih dari sekarang. Bahkan melindungi negara elang perang adalah suatu kesalahan. Sebuah peluang besar telah terlewatkan, segera setelah tim ekspedisi meninggalkan kerajaan elang perang. Keluarlah, lingkungan terasa luar biasa. Kerajaan elang perang baru saja dibaptis, dan tidak dapat dibandingkan dengan lingkungan luar yang sudah seperti negeri dongeng. Berada di luar, berjalan dan bernapas semuanya menyenangkan. Namun hal ini semakin sering terjadi, semua orang menjadi semakin gugup. Apa yang tersembunyi di balik penampilan cantik ini seringkali merupakan hal yang paling berbahaya. Sobat, mungkin kamu membawa peluang besar ke dunia ini, daripada menghancurkannya. Seseorang melihat ke dunia luar dan berkata kepada otak Tuhan, dengarkan ini, otak Tuhan terasa sedikit lebih baik. Peluang adalah hasil dari kematian yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kesempatan yang datang kemudian, itu telah dihancurkan sejak awal. Agen Black Hawk berkata dengan tenang, kita mau kemana sekarang, A? Setelah pergi, agen beruang kutub bertanya. Hal ini juga menjadi perhatian semua orang. Sebelum agen Black Hawk dapat berbicara, otak Tuhan berkata, saya ingin pergi ke Antartika, lihat apakah Tuan Ye Junlin masih hidup. Tidak mungkin, Ye Junlin tidak mungkin hidup, dia dapat menanggung energinya sendirian. The pusat serangan badai. Agen Black Hawk berkata, namun dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, kamu bisa mengajak beberapa orang untuk melihatnya, A. Oke, akhirnya,
otak Tuhan membawa pesawat ke arah Antartika. Akhirnya menunggu 10 hari lagi, Daxia, yang bersembunyi di Pulau Keamanan, tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ketika energi, medan magnet, dan aspek lainnya menjadi stabil, instrumen pendeteksinya juga kembali normal. Situasi di sebagian kecil pulau keselamatan dapat ditangkap. Perubahan lingkungan luar mengejutkan semua orang. Penampilan lingkungan telah berubah total, pepohonan besar kini terasa menjulang tinggi ke awan, seolah telah tumbuh ribuan tahun. Bunga kecil tumbuh lebih besar dari kepala manusia. Berbagai perubahan lingkungan mengejutkan semua orang di Daxia. Mereka tidak seperti War Eagle Nation, yang bisa mengamati perubahan di luar sepanjang waktu setiap hari. Butuh waktu hampir sebulan bagi mereka untuk mengamati bagian luar. Inilah yang berubah, kesenjangan antara surga dan neraka membuat orang jadi gila. Melihat gambar lingkungan luar yang dikirim dari setiap stasiun pemantauan, semua orang di Daxia tersentak. Ini luar biasa, apa yang terjadi di luar? Apakah ini masih dunia aslinya? Mengapa rumah kami hilang dalam sekejap mata? Menjadi terkejut, sangat mengejutkan, buruan periksa apakah ada bahaya di luar, misalnya apakah ada radiasi toksin di atmosfer, apakah berbahaya bagi tubuh manusia. Seperti biasa, umumnya setelah bencana seperti itu akan disertai dengan serangkaian kabut beracun radiasi muncul. Betapapun glamornya lingkungan saat ini, nyatanya lingkungan tersebut penuh dengan bahaya ekstrim. Iya, hanya ketika kita mendeteksi bahwa tidak ada bahaya di luar barulah kita berani keluar. Daxia masih belum berani bertindak gegabah sekarang-serang. Mari kita tunggu sampai kita menguji lingkungan luar. Tak lama setelah, hasil tesnya sudah keluar. Selain energi super, tidak ada zat berbahaya atau situasi lain di lingkungan luar. Menurut analisis personel terkait kami, yang menyebabkan perubahan besar pada lingkungan adalah setelah pembuluh darah super spiritual pecah, sisa energi spiritual menyebar ke seluruh dunia, mengubah dan menyuburkan lingkungan, sehingga menyebabkan lingkungan berubah drastis. Saat ini, hasil analisis terpenting keluar. Xiao Liejun memahami artinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dengan kata lain, lingkungan luar sekarang dipenuhi dengan energi spiritual. Tarik napas saja dan itu adalah energi spiritual. Apakah itu energi spiritual yang kita pahami sebagai orang-orang berkuasa di kebutuhan zaman kuno dalam legenda? Iya, menurut hasil pengujian, lingkungan saat ini tidak hanya tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi juga sangat bermanfaat. Menghirup energi spiritual saja dapat mengubah tubuh. Dengan hasil tes ini, Daxia segera membentuk tim. Setelah membuka setiap pulau aman, mereka keluar untuk menjelajahi lingkungan luar secara pribadi. Toh instrumennya masih dingin, tidak semuanya bisa dideteksi. Tim ekspedisi telah diorganisir di hampir 500 pulau aman. Setelah diselidiki oleh tim ekspedisi, semua orang bisa keluar. Gemuruh, segera, pulau pengaman dibuka. Satu demi satu tim ekspedisi berangkat. Tim ekspedisi terkuat dipimpin oleh Tian Sensui dan yang lainnya. Setelah keluar, lingkungan telah berubah secara drastis. Rasanya seperti berada di negeri dongeng. Hanya satu nafas yang membersihkan seluruh anggota badan dan tulang. Mereka juga mengalami perubahan yang sama seperti semua orang di kerajaan elang perang. Semua orang bersemangat, namun mereka menahan kegembiraan mereka dan melanjutkan hidup. Bepergian melalui lapisan hutan lebat, entah kenapa, tapi semua orang sedikit takut melihat tanaman di sekitar mereka. Setiap tumbuhan berwarna hijau seperti makhluk hidup. Bunga yang lebih besar dari kepalanya sepertinya akan membuka mulutnya yang berdarah dan menelan kepala manusia di detik berikutnya. Inilah sebabnya mengapa Reiki memancar, cukup untuk mengubah segalanya. Semuanya, hati-hati, agak aneh, terlalu sepi. Tian Sensui mengingatkan. Semua orang menatap sekelilingnya. Aduh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang panjang. Suara ini begitu tajam hingga melesat langsung ke langit. Gemuruh, guncangan gelombang suara yang lebih mengerikan datang. Apuf, banyak pria kuat yang terkejut sampai muntah darah, dan kebanyakan dari mereka memasang ekspresi kesakitan di wajah mereka. Hanya orang-orang setingkat Tian Sensui yang bisa selamat dan sehat.
Takut, semua orang ketakutan. Tidak, ini pasti binatang buas atau semacamnya, tapi binatang buas macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu dalam satu suara? Ekspresi Tian Sensui berubah. Hati-hati, Ingatkan semua orang untuk berhati-hati, dan hatinya tenggelam ke dasar. Awalnya, perjalanan ini sepertinya untuk melihat-lihat lingkungan luar. Di satu sisi, dia ingin tahu apakah putranya, Ye Junlin dan yang lainnya masih hidup. Namun raungan tiba-tiba tadi membuat hatinya membeku. Hal ini menunjukkan bahwa dunia saat ini sangat berbeda dan penuh bahaya. Jadi meskipun Ye Junlin dan yang lainnya selamat dari badai energi, kemungkinan untuk bertahan hidup di dunia ini cukup rendah. Dia bisa mengetahuinya hanya dari auman binatang buas tadi. Radiasi energi yang kuat terdeteksi 80 km ke depan, semakin dekat jaraknya, semakin kuat. Ini juga sumber gelombang suara tadi. Tim ekspedisi dengan cepat mendeteksi lokasi asal suara tersebut. Dan ia memiliki radiasi dan fluktuasi energi yang kuat. Semuanya, hati-hati, datang dan lihat. Kali ini, semua orang malah naik pesawat. Perlahan dekati posisi 80 km ke depan. Segera setelah itu, mereka sudah sampai di lokasi sumber suara. Bip, bip, alat musik itu mengeluarkan bunyi sirene yang cepat. Radiasi energi di bawah telah mencapai tingkat yang eksplosif. Ini melebihi rentang ketahanan instrumen, itu jauh lebih kuat dari energi yang dibawa Leviathan saat itu. Ketika mereka melihat binatang buas tertentu di bawah, semua orang tersentak. Karena yang menarik perhatianku adalah seekor harimau. Tapi harimau ini terlalu besar, seperti gunung. Setidaknya 5 atau 6 kali lebih besar dari harimau yang diingat semua orang. Ukurannya sebenarnya tidak membuat takut siapapun. Lagi pula, saya telah melihat versi Leviathan yang disempurnakan. Kuncinya, tubuh harimau ini memiliki lingkaran cahaya samar, seperti arus listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu adalah radiasi energi super kuat. Beberapa hari yang lalu, berkas cahaya turun dari langit untuk membaptis binatang buas, menyebabkan mereka bermutasi secara fisik dan mental, mendapatkan energi yang kuat. Boom! Saat dia mengamati pesawat di udara, binatang itu mengumpulkan energi dan segera membombardir mereka. Hati-hati, semua orang segera mulai berseru. Mereka yang bisa menghindarinya melarikan diri. Mereka yang tidak bisa menghindarinya langsung hancur berkeping-keping. Menyebabkan korban jiwa, ada juga yang terbang lebih rendah. Harimau mutasi ini tiba-tiba melompat dan langsung menyambar pesawat. Retak itu terbelah menjadi 2 bagian di depan mata semua orang. Kalian pasti tahu kalau bahan pesawat ini adalah yang terbaik di Daxia, dan mudah robek menjadi potongan kertas. Evakuasi, semua orang mulai melarikan diri ke segala arah. Berbagai tim ekspedisi lain di Daxia juga mengalami situasi serupa. Mereka semua bertemu dengan binatang buas yang bermutasi ini. Beberapa tanaman bahkan bermutasi dan menjadi sangat ganas. Hal ini tidak hanya terjadi di Daxia. Hal yang sama berlaku untuk ekspedisi Guardians of the Galaxy. Mengalami banyak situasi seperti itu, saya juga telah melihat banyak mutasi pada binatang buas. Terutama rombongan agen Black Hawk yang bertemu dengan ular piton super. Setelah menghadapi radiasi energi dari pancaran cahaya, ia bermutasi menjadi keberadaan seperti naga. Itu hanya menyapu semuanya. Tapi bayangkan, satu tarikan napas saja bisa mengubah tubuh manusia. Apalagi setelah dibaptis dengan pancaran cahaya. Namun satu hal yang membingungkan para agen Black Hawk dan seluruh tim ekspedisi adalah di mana orang-orangnya. Mengapa saya tidak bisa melihat manusia? Apakah semuanya sudah hilang? Bersambung.